Kalau yang ini makamnya Sayyid Syekh Ali Muhammad Al-Maghribi, kalau yang ini makamnya Bahrullah. Kan itu kan lubang itu Mas, lebih turun ke bawah itu. Ya kalau gambar-gambar kalau ndak permisi itu nggak kelihatan gambarnya. Habis itu saya permisi, minta itu sampai yang jaga di sini. Habis itu foto kembali dapat ada gambarnya bagus. Ini Goa Sodong, tempat keramat yang dipercaya pernah menjadi wilayah khusus untuk sidang para wali. Lokasinya tidak jauh dari kota Banyuwangi, Jawa Timur. Tepatnya di Dusun Palinggihan, Desa Grogol, Kecamatan Giri. Sudah menjadi tempat wisata sejak 2018. Tapi tidak sedikit mereka yang datang untuk berziarah dan ngalap berkah, terutama di Gua Keramat dan Pusara Mbah Ali, atau lengkapnya Syahid Ali Muhammad Maghribi. Lalu, siapa tokoh yang sangat dihormati ini? Benarkah bagian dari para wali penyebar Islam di tanah Banyuwangi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, Goa Sodong sudah menjadi tempat wisata. Tapi ada banyak sisi mistik di balik kawasan yang mulai ramai dikunjungi pelancong itu. Mereka bukan hanya ingin berwisata, tapi sekaligus berziarah ke makam Syahid Ali Muhammad Maghribi. Orang-orang tertentu atau mereka yang memiliki ketajaman batin bisa melihat kawasan ini memang penuh dengan energi positif yang bisa diserap sebagai spirit menjalani hari-hari yang baik. Goa Sodong yang terlihat sempit, konon juga menjadi penghubung tempat-tempat yang sangat jauh. Di sini kayak Simpang 5 Mas, ada yang ya, sampai ke Cemoro gitu Mas. Jauh ini. Namanya itu Sayyid Syekh Ali Muhammad Al-Maghribi. Makamnya di depan rumah saya itu. Ada hubungannya dengan Sayyid itu gitu. Itu yang tahu, itu yang punya kelebihan Mas. Yang punya indera ke-1, ke-2, ke-3, ke-6, ke-7 itu udah baru mengetahui di dalamnya itu gitu. Masyarakat lokal percaya Goa Sodong memang bukan tempat lumrah. Pada masa lampau pernah dijadikan tempat bersembunyi paling aman di zaman peperangan. Selain memiliki energi gaib yang positif, kawasan itu juga menjadi keramat karena sering dipakai untuk bersemedi. Para peziarah biasanya akan mandi di sendang, baru kemudian melakukan ritual peziarahan di Pusara Mbah Ali atau Said Ali. Kalau penjara-penjaranya di depan rumah, habis mandi dari sini mandi langsung jaro ke sana gitu. Pengen lihat guanya di mana ya, saat itu kan dia di sinilah tempatnya guanya gitu. Kalau setelah itu habis mandi mau ke makomnya Syahid Ali itu dia di depan rumah saya itu makomnya. Ya katanya sih tempat semedi juga gitu Mas. Tempat persembunyian zaman dahulu itu, zaman perangan gitu. Jika dilihat secara kasat mata, Goa Sodong memang terlihat kecil, sempit, dan tidak dimasuki orang. Tapi begitu ada di dalamnya, terasa lega. Hanya saja, hingga saat ini, menurut Abdul Rahman, belum ada orang yang pernah masuk gua tersebut. Ia juga tidak berani menjamin jika ada orang yang masuk bisa selamat dan sukses keluar lagi. Acep ada sih orang mau pengen masuk ya, nanti saya tanya, saya bilang kalau nggak bisa keluar nanti di mana? Jadi saya nggak berani tanggung jawab. Ya nggak jadi. Ya tak bilangin tadi banyak sih, tapi saya nggak berani menjamin. Takutnya nggak bisa keluar nanti gimana nanti.
belum pernah yang masuk sampai ke dalam sana. Cuma dilihat gitu aja. Kan itu kan lubang itu Mas, habis turun ke bawah itu. Iya. Warga sini belum pernah ada Pak? Belum pernah ada yang masuk di sini. Ya nggak berani Mas. Iya. Saya aja pun walaupun punya lebih, saya aja pun sendiri ya nggak berani masuk saya. Goa Sodong memang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan makam Mbah Ali atau Said Ali Muhammad Maghribi. Sebab menurut cerita, Goa Sodong menjadi tempat bersidangnya para wali. Tapi seperti apa kekeramatan Mbah Ali itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kekeramatan Goa Sodong sudah kondang. Masyarakat Banyuwangi memahami tidak boleh main-main dalam berperilaku jika sedang berziarah ke tempat ini. Mereka yang ingin mengabadikan suasana mulut goa juga tidak boleh sembarangan. Sebab sudah banyak foto yang gagal mengabadikan suasana goa jika tidak meminta izin. Hal itu dikisahkan Abdul Rahman yang selama ini menjadi semacam juru kunci kawasan keramat tersebut. Ya besar sih kalau orang masuk satu ya masuk. Ya kalau gambar kalau ndak permisi itu nggak kelihatan gambarnya. Jadi kita harus Habis itu saya permisi, minta izin sama yang jaga di sini. Habis itu foto kembali dapat ada gambarnya bagus. Ya enggak sih, enggak gambar aja. hanya gambarnya aja enggak kelihatan gitu. Tapi kalau udah permisi gitu loh, mesti kayak gini kan ada yang jaga gitu. Tidak jauh dari mulut Goa Sodong di Pertirtaan atau Sendang yang sering disebut Sendang Sri Tanjung, para peziarah akan melakukan sesuci, mandi, bebersih untuk memulai ritual peziarahan di pusara Said Ali Muhammad Maghribi. Suasana makam terlihat agung, angker, dan ditaburi aura metafisika. Apalagi menjelang gelap saat dusun Palinggihan mulai berselimut warna hitam. Kalau yang ini makamnya Sayyid Syekh Ali Muhammad Al-Maghribi, kalau yang ini makamnya Bahrullah. Ya, ini seperti asistennya itu yang ini. Memang, meski keramat, tempat peristirahatan Mbah Ali termasuk nyaman untuk ritual. Bersih, jauh dari sinup, meski hawa metafisika tetap kuat. Itu yang membuat pusara ini populer bagi masyarakat Banyuwangi. Banyak peziarah yang datang bahkan dari tempat-tempat yang jauh di luar Banyuwangi untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Ya sering dapat 1 tahun inilah sering pakai cara jaroh itu. Ya ada yang dari Muncar gitu. Tahunnya saya kan udah besar ini Mas, apa namanya yang tadi itu namanya ya Sayyid Syekh Ali Muhammad Al-Maghribi. Kalau dulu dia namanya itu cuma Mbah Ali aja. Haji Ali gitu aja dulu itu namanya. Udah ada bangunannya mulai saya belum lahir itu udah ada bangunannya gitu. Batu bata gitu aja sih, biasa aja. Baru dapat 1 tahun kayaknya seperti ini gitu. Makam Said Ali atau dulu dikenal sebagai Mbah Ali memang wingit, angker, dan keramat. Lantas, siapa saja sosok yang menjadi penjaga tempat peziarahan masyarakat Banyuwangi ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Goa Sodong, Pertirtaan Sri Tanjung, serta makam Said Ali Muhammad adalah kesatuan yang mengalirkan pesona metafisika. Bagi para praktisi spiritual, tempat ini sangat menyenangkan karena auranya positif. Itu bisa dilacak sejak kawasan Dusun Palinggihan ini masih lampau di era para wali. Tempat ini konon menjadi tempat sidang wali-wali yang ingin mengambil keputusan penting. Kalau secara mata batin saya, itu kan memang banyak artinya ingin menguasai ya atau memiliki. Tapi kan Sri Tanjung ini kan keras, artinya kemauannya. Jadi dalam penglihatan saya, cikal bakalnya Sri Tanjung itu mungkin bisa terjadi. Cuman Allahu alam ya, secara mata batin seperti itu. Itu banyak sekali, apalagi pas posisi di sebutnya sumur ya. Sumur itu banyak sekali. Bahkan kan berdekatan dengan ada syekh di situ, itu ada beberapa sosok wali karena memang tempat kumpulnya ya. Tempat kumpulnya para wali di situ. Menjadi petilasan. Petilasan para wali. Katanya memang seperti itu di zaman dulu karena tidak ada yang tidak mungkin ya dan tidak ada yang mustahil ketika kekuatan Allah itu memang ada di diri manusia. Itu akan terjadi. Sebagai tempat keramat tinggalan para wali, kawasan itu bukan hanya memiliki aura positif. Lebih jauh lagi, juga dijaga oleh sosok gaib yang sangat kuat. Termasuk jenis macan lodaya yang berasal dari Tatar Pasundan. Sementara itu, makhluk halus bersorban sering mewujud, terutama pada mereka yang memiliki ketajaman batin. Kalau saya lihat di saat ini ya, di area tersebut ada beberapa yang bersorban ataupun pakai udeng-udeng kalau bahasa kita ya. Karena memang petilasan tempat rapat lah bahasanya. Rapatnya para wali, ada beberapa makhluk di situ yang sering bolak-balik, khususnya wali-walinya Allah itu ada beberapa di situ, kurang lebih ada 10 yang saya lihat. Itu baik-baik semua. Insya Allah baik-baik semua. Ada sosok macannya. Dari lodaya dia. Artinya lodaya itu kan belang, tetap macan belang lodaya itu, tapi kan dari area situ ataupun Jawa Barat ini kan yang ke sana gitu kan. Ada hubungannya. Maka begitulah, karena menjadi petilasan para wali, kemudian dijaga kesuciannya oleh banyak makhluk halus, tempat ini mengalirkan spirit yang baik. Hanya ada beberapa orang yang nekat melakukan ritual-ritual tertentu yang justru bertentangan dengan aturan main di kawasan itu. Hati-hati, jika sedang tidak beruntung, situasinya bisa berubah genting. Apalagi saat para penunggu gaib murka melihat ritual tidak baik yang cenderung penuh penyimpangan. Bukan berarti diganggu karena memang manusianya yang banyak bertujuan ataupun meminta hal-hal yang tidak layak lah. Itu sepertinya minta hal buat kekayaan ataupun untuk togel ataupun untuk apalah yang macam-macam, artinya negatif ya, tidak positif. Sangat banyak sekali yang menyalahgunakan karena memang tempat kumpulnya para wali itu mitosnya seperti itu, akhirnya diyakini oleh khususnya mayoritas orang-orang Islam ya, diyakini karena banyaknya kebutuhan, apalagi zaman sulit sekarang kan banyak sekali para wisata akhirnya tertarik seperti apa sih ya kan, dan mendengar kabar bisa untuk ini untuk itu, akhirnya mereka ke sana datang. Kalau berbahaya tidak, cuma ya kan itu kan sudah menduakan, musyrik hukumnya, secara agama musyrik. Nah, adapun misalkan memang dari sosok-sosok wali-wali tersebut yang sering ke situ tidak senang ya kan, itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Datang ke Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa, jangan lupa mampir ke Goa Sodong. Tempat keramat ini mengalirkan energi positif sehingga baik untuk diziarahi. Apalagi ada Said Ali yang kondang di masa silam sebagai waliullah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata.
Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.